Mahkamah Konstitusi tolak gugatan batas maksimum usia Capres-Cawapres 70 tahun. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi mengkritisi putusan MK yang tidak konsisten dan syarat konflik kepentingan pribadi. Putusan MK pun menuai kontroversi. Saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua. Kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih. Amar putusan mengadili tidak dapat diterima. Mahkamah Konstitusi tolak sejumlah gugatan yang mampu menjegal langkah baca pres Prabowo Subianto maju Pilpres 2024. Di antaranya, batas usia maksimal Capres-Cawapres 70 tahun dan tidak terlibat pelanggaran HAM. Amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Ada 5 putusan uji materi UU Pemilu yang digugat. Pertama, batas usia Capres-Cawapres 70 tahun. Kedua, membatasi calon yang telah 2 kali maju Capres. Ketiga, batas usia Capres-Cawapres 70 tahun dan tidak terlibat pelanggaran HAM. Keempat, syarat usia Capres-Cawapres diturunkan menjadi 25 tahun. Kelima, syarat usia Cawapres minimal 21 tahun. Semua gugatan ini ditolak. Sidang putusan yang dipimpin Hakim Ketua Anwar Usman Senin kemarin diwarnai interupsi kuasa hukum salah satu penggugat saat putusan akan dibacakan. Kuasa hukum penggugat menyinggung konflik kepentingan Anwar Usman sebagai paman bacawa pres Gibran Rakabuming Raka yang juga wali kota Solo. Nomor 102. Mohon izin bicara, Yang Mulia. Sebentar, siapa? Perkenalkan, nama saya Anang Swindro, Yang Mulia, kuasa hukum dari perkara 102. Mohon izin bicara. Setelah kita ketahui bersama, terkait dengan permohonan yang kami ajukan ini adalah berkaitan dengan persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden. Yang kemudian kita juga sama-sama mengetahui bahwa keponakan Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Mas Gibran Rakabuming Raka. Sebentar, dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Karena ini berkaitan dengan konflik bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Tunggu pembacaan putusan ya. Dengarkan dulu. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman mengkritisi putusan MK yang tidak konsisten dalam memutus perkara batasan umur Capres-Cawapres. Ketika hari ini kita mendengar bahwa Mahkamah Konstitusi menolak gugatan adanya batas maksimal usia, seharusnya hal yang sama juga berlaku untuk batas minimal usia. Apa bedanya antara batas minimal dengan batas maksimal ketika selama kedua-duanya adalah sudah berusia dewasa? Artinya memang di satu sisi Mahkamah Konstitusi menggunakan satu pendapat yang konsisten, tetapi di sisi yang lain di waktu-waktu tertentu, momen-momen tertentu, Mahkamah Konstitusi tidak konsisten terhadap putusannya. Nah, itu kemudian yang banyak dikritik oleh masyarakat ketika Mahkamah Konstitusi di dalam mengeluarkan putusannya itu tidak ada satu pakem atau satu standar yang jelas yang dipegang teguh untuk memutus perkara siapapun penggugatnya. Tak hanya publik, internal MK turut mengkritik. Saat putusan batas usia minimal Capres-Cawapres, Hakim MK Saldi Isra mengaku putusan berubah di detik terakhir saat Ketua MK Anwar Usman terlibat mengambil keputusan. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55, menjadi 9 orang dalam perkara 90-91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Putusan nomor 90 memang dijatuhkan tidak bulat.
Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Arif Hidayat menolak gugatan. Eni Nurbaningsi dan Daniel Y. Pancastaki menerima gugatan tersebut dengan alasan berbeda atau concurring opinion. Sementara Guntur Hamzah, Manahan Sitompul, dan Ketua MK Anwar Usman mengabulkan gugatan. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman menyoroti putusan MK ini. Dia menilai Hakim Anwar Usman semestinya mengundurkan diri guna menghindari konflik kepentingan. Mengadili undang-undang itu artinya adalah mengadili produk dari DPR dan Presiden. Bagaimana ketika seorang ketua MK itu mengadili sebuah undang-undang yang undang-undang itu dilahirkan atas persetujuan bersama antara iparnya yaitu Presiden dengan DPR. Di situ saja sudah muncul potensi konflik kepentingan. Sehingga apa yang harus dilakukan? Paling ideal itu adalah seseorang yang punya konflik kepentingan itu mengundurkan diri. Dari mana? Dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Atas polemik hasil putusan MK terkait batas usia Capres-Cawapres, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau PBHI melaporkan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dan 4 hakim konstitusi lainnya ke Dewan Etik Hakim Konstitusi. Para hakim MK ini dilaporkan atas sejumlah kejanggalan, mulai dari pemeriksaan hingga hasil putusan. Dengan adanya momen di mana perkara sempat dicabut, lalu kembali diperiksa tanpa ada pembahasan, tanpa ada penetapan, lalu soal formil misalnya terkait dengan legal standing atau kedudukan hukum, di mana perkara yang diajukan itu membahas soal umur, soal pengalaman, tapi itu yang tidak terlihat dari profil si pemohon. Namun, Anwar Usman membantah tudingan ada konflik kepentingan dalam mengambil keputusan. Masalah konflik kepentingan dan sebagainya. Nah, rekan-rekan dipersilakan untuk membaca, mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 004/PUU /1/2003. Mulai dari situ kawan-kawan sekalian bisa mencermati apa sih makna konflik kepentingan, konflik of interest terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi.